Dadi rek sing jenenge wayang iku jarene selama iki iku peristiwanya di daerah India, Afghanistan, Pakistan dan Sri Lanka gitu ya. Nek Husnul juga itu semua dulu adalah nenek moyang kita di Pulau Jawa. Perang Bratayuda daerah Kedu Magelang kono iku. Kurawa iku nek Kediri. Husnul saya. Nek gak percaya dolekno dhewe. Ya. Nah, jadi itu epik atau kisah dari India katanya. Terus diterjemahkan oleh Jawa kuno ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa, Sunda dan lain-lain. Terus kemudian kita merasa bahwa itu ceritanya orang India, jadi Arjuna Puntadewa itu orang India. Saya merasa enggak, itu kita Nusantara adalah Brahmananya seluruh dunia, Gus. Pulau Jawa itu lebih kuno daripada Yunani, lebih kuno, lebih lama daripada Cina, lebih lama daripada Mesir. Makanya piramid itu juga belajar dari kita. Sampai Amerika Latin belajar dari kita. Sunda Jawa itu. Jadi kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Cuman sejarah Jawa itu disembunyikan oleh sejarawan dunia. Tidak ada yang mengakui. Jadi di sekolah gak ono Jawa kuno toh. Sing ono Cina kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Karena kita emang disembunyikan oleh penjajah. Nah, salah satu pada tahun 1396 sampai 1400 tahun Saka. Itu ada 4 tahun yang tidak dimengerti oleh sejarawan modern terjadi apa. Itu menurut saya adalah Wali Anom. Wali Anom itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena beliau yang termuda di antara 9 wali yang lain. Sedang mengerjakan satu program sangat besar yang puncaknya adalah Sirna Ilang Kertaning Bumi 1400 itu. Itu untuk menyembunyikan harta benda kita karena akan segera datang penjajah dari Eropa. Itu dilaksanakan dalam 4 tahun. Jadi banyak bangunan-bangunan yang ditimbun oleh tanah, banyak harta benda sejarah kita yang disembunyikan di hutan-hutan. Itu dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan ratusan santri pada 4 tahun 1396 sampai 1400 itu. Nah, ini untuk belok sedikit soal Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu dia juga yang mentransfer wayang. Jadi karena wayang itu katanya dari India. Kemudian semua dalang sekarang rata-rata mengaku dari India. Gitu kan. Tahu tak takoni dalang-dalang. Kok jaremu nguri-uri kabudayaan Jawa, wong buktine wayang teko India. Mereka tidak bisa jawab dan saya katakan, lu enggak, wayang itu cerita Ramayana dan Mahabharata itu dari Nusantara. Cuman sih bagian sekretaris, bagian notulen, bagian nulis, bagian mendokumentasikan itu provinsi India. Menurut. Pusatnya di sini, pusatnya di Pulau Jawa. Tapi kalau menurut saya wong saiki ki NASA iku ngertine galaksi mek 4 kok. Sementara kita di Jawa sudah tahu galaksi itu jumlahnya 39. Galaksi. Yang ngerti Milky Way, Andromeda, Bima Sakti ngono to. Ada satu lagi. Padahal kita sudah tahu sejak dulu bahwa galaksi Al-Alamin yang Allah mengatakan Al-Alamin kan nek kene matur kan alhamdulillahirabbil alamin duduk rabbil alam loh. Jadi ada jagat paralel atau semesta paralel atau bahasa Inggrisnya multiverse itu sebenarnya sudah diketahui oleh mbah-mbah kita sejak zaman dulu. Nah, itu sebenarnya Jawa adalah dihuni oleh para Brahmana dan di Jawa Timur ya daerah kene iki, daerah kene iki. Nek Jawa Tengah daerah Dieng kono ya. Aja meneh kok wayang rek. Nabi Nuh ben gawe kapal iku lho kayune njupuk teko ndi? Njupuk teko ndi kok cike? Gak ono di Turki, gak ono di Rusia, gak ono di Londo, gak ono. Kayune nek gak teko ya mloro ta. Dan itu kan kapalnya gede temen iku rek. Kapalnya gede temen iku. Kewane 1000 pasang kok. Wonge mek 123. Ya. Intinya gini. Ada epik atau epos namanya Ramayana, ada epos namanya Mahabharata. Itu kisah yang berbeda, pelakunya berbeda, zamannya juga berbeda. Tapi di Jawa disatukan karena urusannya bukan sopo, urusannya adalah opo.
Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngurusi maintenance rohaniyahnya menungso Jawa dan dunia dan Nusantara gitu ya. Jadi Allah mengatakan wayadribullahul amsal linnas ya. Jadi Allah itu mengizinkan, Allah sendiri itu kan, Allah itu yang dalang sih Pak Ati. Allah itu dalang. Biyen apa jenenge Nabi bapaknya Nabi Yusuf ngipi ya. Allah itu dalang, Allah itu bercerita betul enggak? Di Quran itu kan isinya tuh hampir 60% itu cerita-cerita kisah-kisah Gusti Allah itu dalang. Iblis kon sujud gak gelem tae arek kanjeng gitu. Dan seterusnya. Jadi kisah sastra epos epik Mahabharata Ramayana itu oleh Allah memang dibukakan untuk menjadi sanepan atau amsal pada manusia untuk supaya bisa mentransfer nilai-nilai. Jadi ketika para sekretaris kita di India itu membawa buku-buku Mahabharata Ramayana ke sini, oleh Sunan Kalijaga dijawakan kembali. Sunan Kalijaga waktu itu Wali Anom, sebutannya Wali Anom, Kanjeng Wali Anom, Kanjeng Sahid Wali Anom. Ketika itu kan gurung lahir ya. Sunan Kalijaga itu umurnya sekitar 156, kalau tidak salah. Ya. Beliau masih hidup ketika zaman Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Ageng Kebumen, sampai Ki Panembahan Senopati, beliau masih bahkan masih gagah perkasa. Sunan Kalijaga itu ketika dingengeri untuk Ki Ageng Mangir Wonoboyo II itu Wonoboyo II, jadi sudah turun-turun. Jadi Sunan Kalijaga itu umurnya dawa teman. Kon umurnya sakno bingung dhewe kon. Umurmu sampai 110 wis ngarakoti apa-apa wis gak iso, mangan gak enak, ya akhirnya dicucuk sembarang, dicucuk ngono. Karo bojo wis gak jelas. Ya ta? Bener ya. Nggak, yang ingin saya tekan gini. Jadi wayang itu jangan nomor satu dibahas tentang siapanya, tetapi apa yang dibawa, apa yang ditransfer. Nah, Sunan Kalijaga itu mentransfer cerita-cerita wayang yang pelakunya adalah nenek moyangnya sendiri di Pulau Jawa atau di Nusantara gitu ya. Kemudian oleh Sunan Kalijaga semuanya didunungke atau dirasionalkan. Semar itu tidak ada dalam Mahabharata atau Ramayana. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu ciptaan Sunan Kalijaga. Benar ya. Togog, Bathara Guru itu juga ciptaan Sunan Kalijaga. Ya. Itu bukan asli dari India karena India benar nyatet kok. Pelakunya kita. Gitu. Nah ini yang teman-teman tidak percaya. Loh terus nek saiki ngene, sampean nang India, nang desa-desa, ana sing kenal Arjuna ta gak? Ana sing kenal Pandhawa ta gak? Ndek kene iki masih wis milenial ngene ya jek ngerti, Gatotkaca ngerti ya toh. Antareja ngerti, Antasena ngerti ya toh. Palgunadi ngerti, Arjuna dipateni Ekalaya ngerti sak piturute. Ndek kene iki jek ngerti. Apa sebabnya? Karena memang nenek moyang kita dulu pelakunya itu nenek moyang kita. Jadi jenis sing kok delok ndek dalangan wayang iku mbahmu dhewe. Itu husnudzon saya. Dan saya mencoba mencari rasionalitasnya. Oleh karena itu semua yang diceritakan oleh beliau tadi itu harus kita pahami bukan soal kebenaran sejarah secara kognitif, tetapi soal transformasi nilai-nilai yang dilakukan oleh terutama Wali Anom, Sahid Wali Anom, Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Jadi konco-konco, semua itu semuanya memang harus kita pelajari kembali karena kini kita tambah garo apa-apa ki ya apa iki. Tambah garo apa-apa. Ngen negara gak beneh. Sumpah Pemudane ya lali gak nyebut negara. Mek tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu, begitu gak negara, ya apa negara iku rek? Akhirnya melok londo to. Pokoke Bung Karno karo Bung Hatta dan Dr. Pantomo itu melok londo negara iki ngene kan itu. Sementara saiki gak ro negara karo pemerintah bedane apa. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintah. Seharusnya. Itu di mana-mana seluruh dunia termasuk Malaysia, Jerman, Londo. Inggris itu rajanya Ratu siapa? Elizabeth. Sing mimpin pemerintahan siapa? Perdana Menteri. Nah, Indonesia podo ya. Negara dianggap pemerintah merasa negara. Akhirnya ya dipek kabeh. Gitu loh. Jadi kita itu memang gak beneh lah gambaran. Untuk sampel untuk gak
tidak punya ketepatan sejarah karena kita tidak meneruskan, tidak mengakselerasi kekayaan kita itu di segala bidang. Kita tidak meneruskan mbah-mbah tapi kita bikin baru, kan kudune nek bluluk kan terus jadi cengkir, nek cengkir terus jadi degan mateng jadi iki gak bluluk moro-moro jadi duren terus kayak bal-balan iku mang. Jadi kita memang harus melakukan revolusi nilai. Saya tidak mengatakan revolusi fisik ya, revolusi nilai. Jadi presiden kita 2024 yang kita dambakan adalah seorang Puntadewa. Jadi Brahmana Raja. Dudu Raja Brahmana. Sebenarnya aspirasi yang sekarang bermain adalah Raja Wali yang jadi presiden. Jangan Raja Wali, Wali Raja. Wali itu bahasa Jawanya Brahmana. Brahman. Jadi golek wong sing duwe kualitas wali. Mulane aku nggawe drama iki rek film kasih iso main iki nek gelem kon gelem nanggap iki tak main iki. Judulnya Wali Raja Raja Wali. Yang kita cari bukan Raja Wali, nek Raja Wali kok kon petik di ceklusi kon kok disauti ya. Nek Wali Raja itu sejak awal dia sudah punya kerohanian yang brahmana kayak Puntadewa tadi. Puntadewa aja meneh kok dijaluk bojone. Karena urusannya Puntadewa dia tidak mengakui hak milik manusia. Manusia lah kan duwe apa-apa sih rek. Anggitmu irungmu tekmu ta. Anggitmu untumu tekmu ta. Gue nek dijopok sing duwe ya bapak-bapak wong sing duwe Gusti Allah. Jadi kita tuh enggak punya apa. Nek Puntadewa itu kok bojone dikekno, hartane dikekno, kursine dikekno, sembarang dikekno. Karena dia tidak ikut memiliki. Itu kesadaran bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Karena manusia itu posisinya la haula wala quwata illa billah tok. Gak ono illa bi Muhammad, gak ono illa bil malaikah, gak ono. Kecuali Allah tidak ada yang memiliki. Jadi ojo rewel kalau ciptaan Allah ojo rewel. Nah, dengan jiwa Puntadewa yang diceritakan Mas Ardi tadi, Gus Ardi tadi, kita bisa belajar sebagai orang Singosari. Kene iki biyen nggone Brahmana. Indonesia, Pulau Jawa itu gurunya semua di dunia. Kita itu pusat perguruan kebrahmanaan. Mulane kita nggak punya warisan ksatria, gak ono kerajaan Singosari ya. Sing ono itu candi. Candi itu urusan rohani, itu warisan Brahmana bukan warisan ksatria. Nah, saiki warisan apa gitu? Sekarang kini sudra kabeh ngene. Kiai-kiai barang ono sing melok sudra to. Ono ta akeh. Kon lho sing ngomong lho. Enggak lho. Jadi gitu teman sekalian ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bebeling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2022. Dan garis besar dari video ini adalah respon Mbah Nun kepada pembicara sebelumnya yang berbicara tentang wayang. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama, Mbah Nun mengungkapkan husnudzon beliau bahwa wayang yang selama ini disebut sebagai hasanah kebudayaan atau cerita dari India, menurut husnudzon dari Mbah Nun sebenarnya itu adalah kisah nenek moyang kita di Pulau Jawa. Misalkan Perang Bratayuda itu kisaran di Kedu, Magelang, sementara Kurawa itu di daerah Kediri. Kemudian, Mbah Nun menawarkan untuk mencari sendiri kalau memang tidak percaya. Intinya, pada pointer yang pertama ini,
Mbah Nun kurang sefaham dengan kebanyakan pendapat dari para sejarawan modern perihal wayang. Ia menganggap bahwa wayang itu berasal dari India, seperti misalnya Puntodewo, Arjuna, dan lain-lain itu adalah orang India. Karena menurut husnudon Mbah Nun, wayang itu adalah kisah yang menceritakan nenek moyang kita di Pulau Jawa. Bahkan kalau kita bertanya kepada orang-orang India di desa-desa mereka tidak mengenal dunia pewayangan sebagaimana orang di Indonesia yang sangat akrab, dekat, dan hafal dengan dunia pewayangan. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko yang intinya, menurut Mbah Nun, sebenarnya peradaban Jawa atau Nusantara itu lebih tua dari peradaban manapun. Namun sengaja disembunyikan oleh dunia, sehingga yang diajarkan di sekolah-sekolah hanya peradaban Cina kuno, Mesir kuno, dan Yunani kuno. Padahal kenyataan sederhananya menurut Mbah Nun, piramida di Mesir sampai Amerika Latin itu sebenarnya belajar kepada kita. Misalkan Gunung Padang yang faktanya beribu-ribu tahun jauh lebih tua dari piramida di Mesir. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Bahkan menurut Mbah Nun, sekarang NASA mengetahui galaksi itu hanya berjumlah 4. Sementara orang Jawa jauh dari dulu sudah mengetahui bahwa galaksi ini berjumlah 39. Mbah Nun pun sedikit menjelaskannya secara sederhana. Misalkan, kita ini kan kalau bersyukur mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, puji syukur kepada Tuhan pengasuh semesta alam. Artinya, bukan hanya alam alias bukan hanya satu alam, tapi alamin alias jamak atau semesta alam, atau multi jagat atau multiverse. Pointer selanjutnya, intinya Mbah Nun kembali menggarisbawahi bahwa sebenarnya dahulu Nusantara itu adalah guru besar Brahmana di seluruh dunia. Dan itulah sebabnya di sini lebih banyak peninggalan-peninggalan peribadatan daripada istana. Seperti misalkan candi dan sejenisnya itu. Jadi orang Nusantara dulu lebih tertarik kepada rohani daripada materi. Sehingga orientasi pembangunannya pun kebanyakan bukan untuk urusan keduniawiaan. Jadi garis besar atau intinya adalah di Nusantara itu dahulu tempatnya para Brahmana atau rohaniawan. Gambaran sederhananya begini. Mbah Nun sering sekali ngendiko begini. Jadi dahulu urutan-urutan atau level manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling atas adalah Brahmana atau rohaniawan. Jadi orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat atau beribadah, intinya hidupnya itu hanya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, tingkatan yang kedua adalah ksatria. Ksatria ini adalah di tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah Sudra atau orang yang orientasi hidupnya adalah materialisme atau keduniawiaan. Jadi intinya menurut husnudon Mbah Nun kurang lebih, dahulu Pulau Jawa ini adalah pulau para Brahmana. Dan mereka adalah manusia pasca materialisme yang sudah menemukan kesejatian hidup. Mereka sudah menemukan bahwa sesungguhnya hidup ini tidaklah sejati dan akan ada kehidupan yang jauh lebih sejati kelak nanti. Kemudian perihal Pulau Jawa yang Mbah Nun maksud di sini adalah Jawi, yang artinya dahulu kala. Atau intinya adalah Nusantara. Jadi kalau kita mendengar Mbah Nun ngendiko Jawa, maka sebatas yang saya ketahui yang beliau maksud itu bukanlah Jawa seperti yang kita pahami sekarang ini.
bahwa ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, dan lain-lain itu. Jadi Jawa itu Jawi atau Nusantara, yang dulu bahkan wilayahnya meliputi sampai hampir seluruh Asia Tenggara. Dan oleh karena itulah, menurut Mbah Nun, sebenarnya orang India itu saat itu justru mereka juga bagian dari provinsi kita yang bertugas sebagai notulen atau notaris yang mencatat dan mendokumentasikan kisah di pusat Nusantara atau Pulau Jawa. Intinya, jika kita ingin memahami sejarah yang Mbah Nun kemukakan, maka jangan menggunakan frame kacamata modern. Misalkan Nusantara itu seperti yang kita pahami sekarang. Karena faktanya Nusantara itu jauh lebih luas dari sekarang. Bahkan sampai Amerika Latin. Sementara Nusantara yang orang modern kenal sekarang itu mungkin adalah Indonesia yang berumur 77 tahun. Padahal nyatanya sejarah kita jauh lebih panjang dari itu. Misalkan kita ambil gampangnya saja. Katakanlah dari kerajaan Sriwijaya, kemudian berganti menjadi kerajaan Majapahit, kerajaan Samudra Pasai, kemudian berubah lagi menjadi kerajaan Singosari, Kesultanan Demak, sampai sekarang menjadi Indonesia. Intinya, sejarah bangsa ini sudah sangat panjang, tidak hanya sebatas 77 tahun. Pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko perihal Wali Anom. Jadi Wali Anom itu dari bahasa Jawa yang artinya adalah wali muda. Dan Wali Anom adalah julukan Sunan Kalijaga semasa muda. Karena beliau adalah wali yang paling muda di antara 9 wali lainnya. Pada pointer ini, Mbah Nun juga ngendiko bahwa wayang itu oleh Sunan Kalijaga ditransfer menjadi maslahat untuk menyebarkan ilmu-ilmu dan nilai-nilai. Kemudian, kisah wayang juga diijtihadi atau dikreatifi oleh Sunan Kalijaga. Seperti misalnya kisah Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu tidak ada di kisah Mahabharata dan Ramayana. Itu adalah hasil dari ijtihad Sunan Kalijaga. Pointer selanjutnya, Mbah Nun membahas perihal Sirno Ilang Kertaning Bumi. Jadi itu adalah sebuah era di mana tidak ada satu sejarawan modern yang dapat memahaminya. Intinya, ada 4 tahun kekosongan sejarah kisaran tahun 1396 sampai 1400 yang dikenal dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Kemudian, Mbah Nun pun mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya saat itu terjadi. Jadi, Mbah Nun bercerita bahwa 4 tahun kekosongan sejarah itu sebenarnya ada sebuah program besar yang sangat rahasia yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga yang kemudian puncaknya adalah Sirno Ilang Kertaning Bumi. Dan puncak program besar itu adalah menyembunyikan kekayaan Nusantara seperti mengubur kekayaan di hutan-hutan, menimbun kerajaan-kerajaan, istana-istana, dan sebagainya. Karena akan segera datang para penjajah dari Eropa yang kemudian kita kenal dengan penjajahan 350 tahun disusul dengan 2 tahun itu. Jadi semua itu dilakukan karena saat itu sedang menurunnya Nusantara dan karena mereka tahu bahwa tidak akan bisa membendung para penjajah saat itu, sehingga jalan yang dipilih adalah menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan untuk disiapkan bagi generasi yang kelak nanti sudah siap untuk mewarisinya. Jadi pada pointer yang Mbah Nun kemukakan ini, lantas kami jadi ingat kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, di mana Nabi Khidir menegakkan tembok yang akan roboh karena ada harta karun di dalamnya, sementara waktunya belum tepat jika harus diberikan kepada pemiliknya kala itu. Pointer yang terakhir, intinya adalah
Mbah Nun mengajak untuk kembali mempelajari sejarah agar kita mengetahui jati diri kita. Dan juga Mbah Nun berpesan agar wayang itu yang pertama harus kita terima adalah terletak pada transformasi nilainya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja, semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.